'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh, yeah. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjelaskan berkaitan dengan tanaman yang terkena Ganoderma. Karena ada sebuah kasus bahwa sahabat The Brondol sudah melakukan pemupukan sangat lengkap, baik dolomit, rock fosfat, urea, KCL, termasuk unsur hara mikronya, boronnya dipenuhi. Namun kenapa Pak ini tanaman saya itu malah menguning seperti ini? Awalnya satu, kemudian merambah menjadi banyak, menguning seperti ini. Padahal secara unsur hara saya rasa jumlahnya cukup signifikan saya berikan. Ditambah lagi bahwa tanaman ini juga sudah saya underplanting. Wah, ini akan menjadi sebuah masalah yang sangat serius bagi sahabat The Brondol atau petani-petani yang mendeteksi adanya gejala serangan Ganoderma ini. Ganoderma itu sebenarnya adalah jamur yang akan merusak sistem perakaran di dalam tanaman kelapa sawit dengan pada ujungnya akan menyebabkan letal atau kematian pada tanaman kelapa sawit itu sendiri. Ketika banyak orang mengatakan mitos kelapa sawit Ganoderma itu mitosnya adalah disebabkan oleh sapi, jawabannya adalah tidak. Sapi hanya sebuah agen saja. Ketika tanaman sudah mulai terserang Ganoderma, apalagi ada badan jamurnya yang nanti di belakang akan saya terangkan. Ini sporanya akan tertransportasikan ke seluruh lahan kita dengan adanya sapi. Tapi kalau tidak ada serangannya ya tidak ada masalah. Jadi ketika tanaman kita tiba-tiba roboh, tiba-tiba putus gara-gara terjadi pembusukan, ini adalah suatu tanda-tandanya. Pada tanaman generasi pertama di atas 10 tahun ketika kondisinya menguning seperti ini, kemudian kok daun tombaknya kok banyak, sementara pelepahnya tidak berkembang. Ini adalah satu ciri-ciri lahan terkena Ganoderma. Nah, ini sangat parah sekali lah, apalagi sudah dilakukan underplanting. Ketika dilakukan underplanting, kemudian ini sudah ada tanaman kecil ini, wah ini juga tidak akan selamat. Itu. Jadi pada prinsipnya sahabat The Brondol semuanya, kita harus mendeteksi adanya Ganoderma. Ketika sudah ada yang roboh ataupun sudah ada yang patah, ini kemudian tanaman sudah dalam kondisi seperti ini, maka ketika ada satu harus segera diisolasi. Dengan seperti apa sih isolasinya? Nah ini tanda-tandanya yang selanjutnya. Jika ada tanaman seperti ini juga, ini merupakan tanda-tanda Ganoderma. Ketika sudah ada kayak gini, langsung isolasi karena memang pada prinsipnya Ganoderma memang mungkin banyak orang mengklaim bahwa Ganoderma bisa disembuhkan, bla 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 bla, banyak disembuhkan. Tapi sampai dengan hari ini tuh ketika sudah sudah mencar, sudah menyebar dengan sangat parah, maka Ganoderma itu sangat susah disembuhkan, bahkan tidak bisa disembuhkan. Sekali lagi tidak bisa disembuhkan. Ini menjadi catatan kita semuanya. Ini apalagi tersebar, sudah banyak patah yang saling sebar, ini harus tanda-tanda. Nah, bagaimana cara mengisolasinya? Karena sekali lagi bahwa penyebaran Ganoderma bisa lewat sporanya, bisa juga lewat penyebaran dari intersepsi akar-akarnya saling bersentuhan. Ini akan menjadi masalah di dalam penyebaran Ganoderma. Sehingga untuk memutus rantai Ganoderma, penyebaran Ganoderma supaya tidak merambat sampai ke lahan kita jumlahnya cukup banyak, maka segera isolasi. Dengan seperti apa isolasinya? Harus minimal seperti ini. Dan saya rasa ini juga kurang sebenarnya. Nah, di dalam isolasi Ganoderma yang harus kita lakukan adalah bagaimana akar yang ada, akar kelapa sawit yang sudah terinfeksi Ganoderma adalah jangan sampai bersentuhan dengan akar kelapa sawit yang masih sehat. Kalau sudah berintersepsi dan tidak kita potong, maka dia akan sangat cepat menyebar. Ketika sudah ada seperti ini, apakah penggunaan mycorrhiza dan trichoderma sangat efektif? Ya sangat tidak efektif, tidak akan menyembuhkan. Mau penggunaan yang mengandung mycogol, yang mycorrhiza kelas 1 sekalipun tidak akan menyembuhkan. Tadi juga ada pertanyaan Pak Pendi, kalau bagaimana katanya sudah ada fungisida ketika diinjeksi batang akan sembuh, dan ini faktornya ya sangat sedikit sekali dan sangat
apa namanya, persen hidupnya juga sangat sedikit. Sehingga kunci dari untuk penanggulangan Ganoderma ini sendiri adalah bagaimana Bapak Ibu semuanya sangat sensitif terhadap tanaman kita. Ketika ada tanda-tanda sudah tanda-tanda sudah tidak adanya sudah menguning, kemudian meluruh daunnya seperti ini, maka segera lakukan isolasi. Dan isolasi yang benar adalah membuat petakan. Ini sekali lagi ini petakan. Jadi kalau di sini 3 meter, di sana 3 meter, kemudian ini 3 meter, 3 meter. Jadi dia mengelilingi pohon itu sendiri. Dengan kedalaman adalah menggunakan parit, ukurannya adalah 1 kali 1 kali 1. Artinya bahwa lebar 1, kedalaman 1, lebar atasnya 1. Sehingga tanaman kelapa sawit kita tidak akan ya mungkin setidaknya tanaman yang sudah mengenai ini tidak akan banyak menyebabkan penyebaran Ganoderma lainnya. Kenapa harus 1 meter? Kedalaman perakaran kita kalau tanahnya subur bahkan sampai 120 cm bahkan lebih, dengan 100 cm saja kita berharap bahwa akar-akar yang sudah terinfeksi tidak akan menularkan pada tanaman kita yang sehat. Sekali lagi tidak sehat itu. Jadi ketika tidak kita isolasi, wassalamualaikum, penyebarannya akan sangat cepat sekali. Kita akan melihat kalau lihat ini kayak sekilas ini bentuknya kayak seperti ini. Kalau ini kekurangan magnesium. Kalau ini padahal dolomitnya sudah sangat banyak, apalagi nanti ada yang ini persis plek ini merangga seperti ini juga bagian dari kayak seperti gejala magnesium, padahal ini adalah gejala Ganoderma. Lah, ketika sudah ada, apalagi ada badan jamurnya seperti ini, badan jamurnya ini mengerikan sekali. Ini badan jamur 1, 2 ini adalah jamur-jamur Ganoderma yang sudah tumbuh. Ketika sudah ada badan jamurnya, ya udah, apalagi kayak gini yang belum tumbang sekalipun, segera isolasi. Ada gejala satu lagi yang misalnya dalam kurun waktu tertentu mungkin muncul lagi, jeder, ada lagi, menguning lagi, isolasi lagi, segera mungkin. Kalau tidak segera diisolasi, penyebaran akan sangat cepat. Kemudian ini seperti ini jamurnya, ini juga harus segera diisolasi. Kalau tidak diisolasi, matching ini akan menjadi masalah yang sangat besar bagi kita semuanya, para planter dan para petani semuanya. Sehingga kunci dari Ganoderma adalah bagaimana kita peduli terhadap tanaman kita, terhadap perubahan yang terjadi di tanaman kita secepatnya. Salah satu caranya hanya isolasi dulu saja. Kemudian makanya banyak sahabat-sahabat The Brondol ketika tanaman belum menghasilkan, termasuk di pembibitan pun, kalau memang tanaman kita adalah tanaman replanting atau generasi kedua, maka tidak ada salahnya ketika Bapak Ibu semuanya membuat pembibitan adalah sudah diberikan inokulum atau diberikan Trichoderma dan Mycorrhiza sejak dini di bibitan. Kenapa harus Trichoderma dan Mycorrhiza? Karena bahwa kedua jamur baik ini akan menjadi pesaing, setidak-tidaknya Ganoderma tidak sebebas karena dia sendirian bebas menginfeksi kelapa sawit kita gitu loh. Sehingga di bibitan ya diberikan Trichoderma, diberikan Mycorrhiza. Saya kira kemarin dari perhitungan The Brondol sendiri dalam membuat estimasi biaya, kita cuma menambah Rp1.000 untuk misalnya Trichoderma Rp1.000, Mycorrhiza juga Rp1.000, cuma Rp2.000. Tapi setidak-tidaknya sudah dari bibitan inokulasi Trichoderma dan Mycorrhiza sudah ada terbawa tumbuh di pembibitan. Apalagi Mycorrhiza yang sangat aktif sekali, yang nanti akan bersimbiosis dengan akar-akar serap kita, membuat akar-akar kita semakin sehat dan memiliki tudung yang baik, pelarutan fosfatnya baik, kemudian dan dia sehat dan tidak mudah terinfeksi. Dan pertanyaannya, apakah kedua penggunaan Trichoderma dan Mycorrhiza ini efektif untuk sampai dengan hari ini masih cukup baik, walaupun tidak bisa menjamin 100% tidak terkena Ganoderma ke depannya. Kalau sudah parah banget sebarannya di lapangan, ya pasti akan kena itu. Jadi di bibitan sudah kita berikan. Apalagi sahabat The Brondol ketika kita mau underplanting seperti ini
underplanting seperti ini. Ini underplanting seperti ini, maka di tanaman yang belum masuk di lubang tanamnya juga perlu ditambahkan trichoderma 200-300 gram. Mycorrhiza juga perlu ditambahkan untuk memberikan sebuah pesaing ketika ada Ganoderma ke depannya. Kalau tidak ada pesaingnya Pak Pendi, apakah penggunaan mycorrhiza sangat baik? Sangat baik sekali. Setidak-tidaknya mycorrhiza akan memberikan simbiosis pada tudung akar dan penyerapan unsur hara akan semakin baik. Kalau tidak ada Ganoderma ya tambah baik, tapi kalau ada Ganoderma relatif lebih tahan dibandingkan tidak ada inokulumnya. Sehingga pertanyaan selanjutnya, Pak Pendi, banyak orang mengatakan ada yang jenis kelapa sawit yang memang tahan terhadap Ganoderma dari Sokvin atau PPKS. Apakah dia tidak mungkin terserang? Ya tetap akan mungkin terserang. Namun memang tanaman jenis varietasnya yang MT Gano ataupun yang GT dari baik PPKS ataupun ini relatif lebih tahan dibandingkan yang lainnya, tapi tidak menjamin 100% bisa terselamatkan jika memang kondisinya sudah parah. Lah, ketika tanaman ini seperti di gambar yang saya lingkari ini, sudah terserang Ganoderma, ini bisa menular sama yang kecil-kecil ini ya bisa juga. Itu makanya kuncinya sahabat The Bronel, mari The Bronel mengajak sahabat-sahabat The Bronel semuanya, ketika ada perubahan signifikan pada kelapa sawit kita, segera dilakukan treatment supaya tidak menyebar dengan sangat mengerikan bagi tanaman kelapa sawit kita. Terima kasih dan salam sehat bagi kita semuanya. Semangat selalu petani kelapa sawit Indonesia. Peduli pada tanaman adalah kunci menanggulangan Ganoderma. Segera isolasi supaya dia tidak menular kepada pohon yang lainnya. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya, dan di bulan suci yang berbahagia ini, semoga Allah memberikan rahmat dan hidayahnya bagi kita semuanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.